Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, yaitu kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan tentang amalan kita sehari-hari, ibadah kita, kemudian juga muamalah kita, dan juga kebiasaan-kebiasaan kita. Kita masih di kitab At-Taharah, dan kita sekarang masuk ke hal-hal yang atau amalan-amalan yang mana sebelum kita melakukan amalan tersebut, kita disunnahkan wudu tersebut. Kita disunnahkan wudu dulu. Sebelumnya kita sudah membahas hal-hal yang menyebabkan kita, hal-hal yang mewajibkan kita wudu. Dan sekarang sudah pernah kita singgung sebelumnya hal-hal yang menjadikan wudu itu sunnah. Yang pertama sudah kita jelaskan, yaitu ketika kita hendak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum berzikir kita disunnahkan wudu dahulu. Yang kedua yaitu ketika hendak tidur, sebelum tidur kita disunnahkan juga berwudu dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu ketika ada orang yang ingin mengulang kembali berhubungan dengan istrinya. Sudah yang pertama, prode pertama atau kloter pertama, kemudian dia mengulang lagi, maka sebelum dia mengulang lagi disunnahkan wudu. Masya Allah, ada yang senyum-senyum nih. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, apa lagi? Sepat. Kemudian jagung bakar, apa lagi? Pokoknya semua yang dibakar atau yang bersentuhan dengan api maka disunnahkan berwudu. Nah, perintah ini walaupun itu perintah, kata para ulama, wa huwa mahmulun 'alal istihbab. Walaupun di hadis yang kita baca tadi itu hanya perintah, sebatas perintah, tapi perintah ini mengandung hukumnya sunnah katanya. Kenapa? Karena ada pembandingnya. Apa itu? Yaitu kata sahabat yang bernama Amr bin Umayyah Adh-Dhamari, bahwasanya beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtaz min katafi syat fa'akala minha fada'a ila salat faqama wa taraha as-sikin wa shalla wa lam yatawadda. Ini hadis pembandingnya.
kata sahabat ini, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seekor kambing, kemudian beliau menyembelihnya, kemudian beliau membakarnya dan beliau memakannya, kemudian beliau sholat, kemudian beliau tidak wudu lagi. Ini menunjukkan bahwasanya kalau hadis yang pertama Nabi juru kita berwudu, namun hadis yang kedua ini Nabi tidak berwudu kembali. Ini menunjukkan bahwasanya perintah yang pertama itu menunjukkan anjuran saja. Anjuran kalau kita sudah makan yang melalui prosesnya dibakar, maka disunnahkan berwudu. Enggak wudu pun tidak mengapa, tapi disunnahkan berwudu kembali. Kemudian yang keenam, yaitu ketika hendak setiap sholat. Wudu kita tidak batal. Tetapi kalau ingin sholat lagi, disunnahkan wudu lagi. Walaupun masih ada wudunya. Misalnya sekarang ini kan maghrib ini, sampai isya tidak batal, tapi disunnahkan wudu lagi. Ini pun sebagai bantahan semboyan yang sering kita dengar dengan bahasa Sumbawanya, sembayang no putis, wudu no batal. Bisa ngerti ya? Paham maksudnya? Ada yang nggak paham nggak? Yang dari Bima, ya, Lombok, Jawa, Jawa sih, ya. Jadi ada sembahyang bagi orang Sumbawa itu mengatakan wudu no batal, sembahyang no putis. Jadi wudunya tidak pernah batal dan sholatnya nggak pernah putus. Kenapa? Karena ada amalan yang dia laksanakan sehingga wudunya terus nggak pernah batal. Nah, semboyan ini dibantahkan oleh hadis ini. Kenapa enggak batal pun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk wudu kalau hendak melaksanakan sholat. Kenapa? Karena fadilah wudu ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, kalau seandainya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir. Kemudian kalian mandi setiap kali kalian sholat itu, maka apakah ada tersisa dari tubuhnya sedikit kotoran pun? Bersih kan? Nah, begitu juga fungsi wudu ini. Kalaupun kita tidak batal, maka disunnahkan wudu kembali. Maka otomatis semboyan yang kita sering dengar, wudu no batal, sembahyang no putis, itu adalah sesat dan juga menyesatkan. Kenapa? Karena berlawanan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semboyan ini ada tujuan yang ingin dicapai. Kenapa? Ujung-ujungnya mereka tidak salat, ujung-ujungnya mereka tidak wudu. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya masih dalam keadaan salat, masih dalam keadaan wudu. Itu ujung-ujungnya. Ini syubhat yang harus kita bantah kepada masyarakat kita, di mana mereka ada di antara mereka meyakini hal seperti ini. Sehingga ketika kita mengatakan ayo sholat, dia mengatakan saya sedang sholat. Ayo wudu, saya wudunya nggak batal. Bahkan kalau kita ajak ke masjid, enggak, saya nggak sholat di masjid, saya sholatnya di Masjidil Haram katanya. Saya sholatnya di Masjidil Haram. Logika kita pun tidak membenarkan itu. Kenapa? Karena waktu kita di Indonesia atau di Sumbawa dengan Arab Saudi kan beda waktunya. Berapa jam perbedaannya? Ya, 5 jam. Ada 5 jam. Berarti kalau kita sekarang sholat maghrib, di sana jam berapa sana? Kurangi 5 jam. Berarti masih zuhur ya? Ya, kurangi 5 jam. Kalau maghribnya jam 6, kurangi 5 jam. Berarti sana jam berapa? Jam 1, jam 2. Kan selesai zuhurnya. Nah, dia itu kalau kita ajak sholat, katanya sholatnya di Masjidil Haram katanya. Dia sholat apa di sana? Hah?
Dia di sana sholat apa? Itu sholatnya dalam khailan dia. Tambah lagi katanya wudunya nggak batal. Apakah dia tidak buang air besar, tidak buang air kecil, atau tidak keluar anginnya, sehingga sepanjang harinya itu tidak harus wudu katanya. Kenapa? Karena wudunya tidak pernah batal, sholatnya tidak pernah putus. Ini pemahaman yang harus kita luruskan. Kenapa? Karena berlawanan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau kita hendak sholat, maka disunnahkan wudu dahulu. Apa hadisnya? Itu hadis dari Buraidah radhiyallahu anha, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kana an-nabiyyu yatawaddau 'inda kulli salatin. Kata sahabat ini menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi itu batal ataupun tidak batal senantiasa wudu ketika hendak melaksanakan salat. Ini bahwasanya Nabi selalu membersihkan dirinya dari segala macam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, demi untuk menghilangkan keraguan-raguan. Dalam bahasa agamanya syak atau raib, ragu-ragu. Nah, dan ini adalah merupakan apa? Merupakan bagian dari cara syaitan menggoda manusia agar senantiasa syak, ragu-ragu antara batal atau tidak batal. Makanya untuk menghilangkan keraguan, wudu. Dengan wudu maka hilanglah pintu syaitan untuk menjadi kita ragu-ragu. Karena syaitan itu dia tidak pernah cuti, dia tidak pernah libur untuk senantiasa menggoda manusia agar manusia tidak lupa, agar manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salat ini. Kita sudah salat, dia masih menggoda kita dengan mempermainkan dubur kita dalam hadis itu, sehingga ada di antara kita was-was apakah dia keluar angin atau tidak. Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang merasakan hal itu, maka jangan dia membatalkan salatnya sampai kapan? Mendengar suara atau mencium aroma. Karena biasanya ada suara nggak ada aromanya, atau terkadang nggak ada suara tapi ada aromanya, kan begitu. Maka jangan membatalkan salatnya sampai kapan? Mendengar suaranya atau mencium aromanya. Baunya apa aromanya? Yang sering mencium ini baunya, bukan aromanya ya. Nah, kemudian kelanjutan ayat tadi, falamma kana yaumal fathi tawadda'a wa masaha ala khuffaihi wa shalla salawat bi wudhu'in wahid. Kemudian di hadis yang kita baca tadi itu bahwasanya Nabi wudu setiap hendak salat, tapi ada kejadian yang mana Umar bin Khattab melihat sendiri, yaitu kapan? Ketika pembahasan kota Mekah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membasuh khufnya aja. Tahu khuf ya? Tahu khuf itu? Nanti habis ini kita bahas masalah khufain. Itu membasuh bisa kaos kaki, bisa sepatu. Khuf itu adalah semacam kaos kaki yang dipakai oleh orang Arab tapi terbuat dari kulit. Mungkin sekarang kata orang sepatu Aladin katanya. Jadi terbuat dari kulit. Dia situ include sama sepatunya, satu pakaian, satu rangkaian. Nah, Nabi memakai itu dan mengusap di atas khuf itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab ini, beliau melaksanakan 5 waktu itu hanya dengan satu wudu saja. Dengan satu wudu. Ada kontradiksinya. Di siang lainnya Nabi nyuruh kita untuk wudu untuk setiap sholat, tapi si lainnya apa? Wudu hanya dengan sekali saja. Di mana letak korelasinya? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, langsung tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alu." Wahai Nabi, engkau melaksanakan ini, artinya melaksanakan 5 waktu itu yang satu wudu, ini jarang sekali engkau laksanakan, katanya.
Kata Nabi, "Na'am fa'altu 'amdan." Wahai Umar, aku sengaja melakukannya. Kenapa? Karena di waktu itu aku lagi mukim. Lagi mukim. Makanya aku ringan untuk melaksanakan wudu setiap hendak melaksanakan sholat. Tapi ketika sedang safar, kalau tidak batal, maka boleh kita melaksanakan 5 waktu itu dengan 1 wudu. Bisa ngerti ya? Ini sedang safar, sedang jihad, sedang perang soalnya. Sedangkan air kan terbatas. Untuk minum saja akan terbatas. Bayangkan kalau kita setiap sholat wudu misalnya, maka air kita untuk perang itu pasokan kita hanya habis untuk wudu saja. Ini beda, ini untuk perang. Tapi kalau kita sedang mukim, air sedang banyak, maka disunahkan, dianjurkan apa? Wudu. Tapi itu pun hukumnya sunnah. Tidak apa-apa. Kemudian hadis yang ketujuh, kapan disunahkan wudu? Inda kulli hadatsin. Ketika setiap berhadas. Buang air besar atau buang air kecil, ya sekaligus di saat kita membasuhnya juga ya sekaligus kita wudu kembali. Seperti hadis Buraidah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat ini berkata, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fada'a Bilalan faqala ya Bilal bima sabaqtani ila jannah inni dakhaltul barihata al-jannata fasami'tu khashatik amami faqala Bilal ya Rasulullah ma adhantu qattu illa sallaitu rak'atain wa la asabani hadath qat illa tawadda'tu indahu faqala sallallahu alaihi wasallam bihadza. Apa dalilnya? Yaitu hadits Buraidah radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di pagi hari tiba-tiba memanggil Bilal. Tahu Bilal ya? Siapa Bilal itu? Bilal itu adalah muadzin yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muadzin Nabi yang pertama. Jadi tiba-tiba di pagi hari Bilal dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun berkata, "Ya Bilal, kenapa engkau mendahuluiku masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadi malam aku mimpi. Aku melihatmu bahkan mendengar apa? Terompahmu di surga." Masya Allah. Berarti kalau sandalnya di surga, berarti orangnya kan juga di surga kan? Makanya jangan lecehkan sandal kita itu yang sering ke masjid. Walaupun jelek-jelek tapi dibawa ke masjid. Daripada mahal-mahal nggak pernah ke masjid. Kan banyak sandal kita yang mahal-mahal kan, tapi nggak pernah ke masjid. Takut dicuri orang katanya. Akhirnya bawa yang jelek-jelek. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal, aku mendengar terompahmu di surga, apa rahasianya? Akhirnya Bilal mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah hendak adzan kecuali aku sholat 2 rakaat dulu." Jadi sebelum adzan itu Bilal sholat sunnah 2 rakaat dulu. Kemudian aku pun tidak pernah berhadas kecuali setelah itu aku pun sholat 2 rakaat. Akhirnya pun oleh karena itulah engkau masuk ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepele ya? Sepele hanya karena setiap berhadas wudu. Sebelum azan, tentu bagi muadzin ini bagus ini. Sebelum azan dia salat sunnah dulu. Mungkin sunnah wudu kan? Habis wudu, kemudian dia sunnah 2 rakaat. Namanya sunnatul wudu. Baru dia azan. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian yang ke-8, jadi jangan remehkan muadzin itu, masalah dia orang yang paling pertama masuk ke masjid dan juga yang paling terakhir, ya enggak? Ke masjid. Beda? Cepat datang, cepat pulang. Baik, yang ke-8, kapan kita disunahkan wudu? Yaitu ketika setelah kita muntah.
Habis muntah juga disunahkan wudu. Ya, sekali bersih-bersih kan. Seperti hadisnya Ma'dan bin Abi Talha dari Abi Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah kemudian beliau berwudu lagi. Kemudian sahabat juga melaksanakan demikian. Itu yang ke-8. Yang ke-9, ketika habis membawa mayit. Setelah membawa mayit, mengantarnya kemana? Ke kuburnya. Ya, kita mengantar mayit ke liang lahatnya, maka kita disunahkan wudu. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Jadi barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang membawanya, maka hendaklah dia wudu. Dua ini. Dua hal yang harus kita perhatikan. Yang memandikan mayit, maka dia harus mandi. Yang membawanya, maka disunnahkan wudu. Ya, saya ngerti ya. Ini harus kita perhatikan. Karena ada banyak yang belum paham ini. Ada banyak orang yang belum paham. Apalagi para yang mandikan diharuskan mandi. Tapi yang membawa disunnahkan berwudu. Ya. Yang mengiringi ikut mandi dua-duanya. Ya, ini adab kita kepada orang mayit. Jadi jenazah itu kita mandikan dia. Nah, untuk mensucikan kita, maka kita juga harus dimandikan juga. Kemudian bagi yang membawanya juga harus mandi. Ini juga di antara adab-adab kita masuk ke pemakaman itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk melepaskan sandal kalau masuk ke pemakaman. Cuman harus diperhatikan juga, kalau pemakamannya itu banyak duri-durinya, kotoran, maka tidak harus lepas sandal. Lihat dulu. Makanya tugas kita itu sebagai orang yang masih hidup ini untuk senantiasa membersihkan makam itu. Bila perlu tiap minggunya, agar setiap orang yang meninggal, orang bisa lewat dengan telapak kaki. Dan juga harus diberikan jalan, dibuat jalan untuk bisa lewat. Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan kita tidak boleh melewati atau menginjak kuburan, dan juga duduk di kuburan tidak boleh. Karena banyak sering kita lihat kaum muslimin itu ketika mereka melayat atau mengantar jenazah, duduk di atas kuburan, bahkan menginjak-injaknya. Nabi melarangnya. Jangankan menginjak, pergisannya kita disuruh untuk melepas rasa kita. Tapi kalau bagus, jalannya bagus. Kalau biasanya kan yang paling banyak tuh duri-duri goal. Goal ya, bidara. Ya, kalau durinya nggak usah dilepas. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu hal-hal yang mensunnahkan kita untuk berwudu. Insyaallah berikutnya kita akan bahas al-mashu alal khuffain, yaitu membasuh di atas dua khuf. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan atau dikoreksi, silakan. Silakan yang biasa tinggal. Saya tahu sudah. Insyaallah. Bisa maju dikit enggak? Nah. Terkait ini yang memandikan jenazah, tata caranya apa, mandi seperti biasa atau mandi seperti mandi janabah? Masya Allah. Yang pertama, yang kedua, apabila kita berjarak kubur terus, apalagi mohon maaf ada kuburan yang tidak beraturan, tapi kita jalan itu mepet-mepet, tidak beraturan, di mana tata cara bisa kita mengikuti pemakaman, di mana itu kalau sekiranya itu full orang di situ. Ya. Nah, yang pertama mengenai
apa tadi? Mandi ya, mandi orang yang telah memandikan jenazah. Apakah mandinya seperti mandi wajib atau mandi biasa? Memang ada perbedaannya. Ya, mandi biasa. Mandi biasa. Yang biasa itu yang biasa Nabi laksanakan. Kalau mandi wajib kan disunahkan wudu dahulu. Kemudian membasuh ini 3 kali ke kanan baru membasuhi semuanya. Itu mandi yang wajib, itu kan yang wajib yang dilaksanakan. Mandi biasanya berapa? Ya seperti biasa itulah mandinya, mandi wajib itu yang mandi yang afdal. Ya, mandi intinya mandi itu membasahi semua tubuh kita nih. Rambut kita, kuku kita semuanya kena air. Karena ada mandi orang-orang tuh mandi yang kepalanya nggak kena air. Ya kan gitu. Itu mandi yang tidak lengkap namanya. Mandi yang tidak lengkap. Maka mandi yang biasa itu mandi yang semuanya dibasahi. Apalagi ditambah dengan sabun, sampo misalnya, itu lebih bagus lagi. Lebih komplit lagi. Ya, tidak jauh bedanya dengan mandi wajib. Tidak jauh beda dengan mandi wajib. Baik. Yang kedua tadi masalah kuburan ya. Kuburan yang mepet-mepet. Makanya saya katakan tadi itu kuburan yang bagus itu kuburan yang sudah diatur jalan jalan untuk orang yang bisa mengantar jenazah, sehingga tidak menginjak-injak kuburan yang ada. Kalau tidak di tengah bisa lewat pinggir. Seharusnya demikian. Kalaupun tidak bisa misalnya, maka harus diperhatikan juga untuk bisa melewati lewat pinggir-pinggirnya. Sebisa mungkin kita itu tidak menginjak kuburan. Ya kalau memang kita sudah berusaha tetap injaknya, nggak jadi masalah kan. Yang penting jangan sengaja menginjak. Yang penting kita jangan sengaja menginjak kuburan. Kalau kita sudah berusaha menghindarinya dan ternyata kita terpaksa menginjaknya, maka semoga Allah memaafkan kita. Semoga Allah memaafkan kita. Jadi tugas kita. Dan di sini juga seharusnya ada konflik pemakaman. Ya kan di sini. Jangan hanya kita bangun rumah tapi kita nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu mati di mana kita. Harusnya juga Pak Ketua, di sini juga ada wakaf untuk jenazah. Untuk pemakaman di sini. Di sini kalau meninggal siapa yang di mana dimakamkannya kalau di sini? Ya? Pulang kampung. Padahal afdalnya itu di mana dia meninggal di situ dikuburkan. Cukup ya? Baik, yang berikutnya. Ada lagi? Silakan Pak Sirajuddin. Assalamualaikum. Ada kejadian di suatu daerah kecil saya katanya. Jadi ini mungkin kejadian yang sehari-hari bisa kita lalui. Misalnya dalam kondisi, karena tadi kan setiap hari itu tidak pernah berpisah, tidak pernah pergi di dalam manusia. Jadi membuat kita ragu-ragu. Misalnya di dalam gerakan setiap itu kan sampai kita sholat juga kan masih berusaha membuat kita, membuat kita ragu-ragu akan gerakan kita, membuat kita ragu-ragu akan jumlah rakaat atau apa. Sekiranya ada kejadian kita tidak cukup syarat kita sholat itu ada yang ketinggal, itu juga salah. Sementara ini kita lupa kita langkah kita lanjut kita minimal kalau ini Ustaz singkatnya terkait sujud sahwi. Kita selaku imam ataupun selaku makmum. Karena ada pendapat yang mengatakan makmum itu tidak ada kewajiban untuk sahwi. Tetapi di satu sisi juga ada yang, karena kemarin di daerah saya ada itu
Naam. Mohon penjelasan yang lepas terkait sujud sahwi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beliau ini orang yang paling semangat ngajak saya dulu pengajian. Sebelum ada masjid ini, waktu di sana semangat. Pas masih ada, dia menghilang. Ya Ustaz, alhamdulillah sekarang sudah bisa kita siasati, dia sudah bisa ditinggalkan sama. Alhamdulillah. Makanya saya sempat bertanya dan saya, dia ngajak dia nggak ada gitu loh. Jadi antum yang ngajak, antum yang nggak ada. Kan begitu kan. Baru hari ini masalah kita lihat beliau nih. Padahal dulu semangat sekali mengajaknya, tapi tidak semangat menghadirinya. Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya. Memang ini yang sering kita alami di masyarakat kita. Bahkan anak saya juga pernah mengalaminya. Baik itu di kantor ataupun di masjid-masjid. Itu manusiawi. Kenapa? Karena kita manusia pasti lupa itu. Kalau nggak lupa berarti dia bukan manusia. Mau dia ustadz, mau dia kiai, mau siapapun itu, selama dia manusia, dia pasti lupa. Nah, dalam sholat itu ada rukun namanya. Ada rukun sholat, ada kewajiban sholat, ada sunnah sholat. Kalau ada orang yang meninggalkan rukun sholat sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia harus mengulang sholat karena itu rukun. Seperti dia tidak membaca Al-Fatihah misalnya. Kalau hanya salah Al-Fatihah saja, salah tapi tidak meninggalkannya, maka dia berdosa atas bacaannya. Namun ketika dia tidak melaksanakan rukun sholat, sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia harus mengulang. Kemudian ada lagi kewajiban sholat. Kalau rukun Al-Fatihah, kalau ayat itu kan sunnah. Nggak banyak ayat pun setelah Al-Fatihah sunnah, sah sholatnya, tapi berkurang pahalanya. Nah, kalau kewajiban sholat seperti tahiyat misalnya, tahiyat, kalau ada orang yang udah rakaat kedua, tiba-tiba langsung bangkit ketiga misalnya, dia nggak tahiyat, itu kewajiban sholat. Nah, untuk menggantikannya itu, yaitu dengan sujud sahwi, sujud sahwi. Menggantikan yang wajib itu dengan apa? Dengan sujud sahwi. Ketika kurang bilangan rakaatnya atau kelebihan misalnya. Nah, di sini kita harus bisa paham juga, makanya seorang imam itu tidak hanya dia bisa imam saja. Karena di masyarakat kita ini, di Sumbawa terutama di Sumbawa ini, ketika dia sudah haji pulang dari Mekah langsung jadikan imam. Langsung jadikan imam. Enggak paham apakah dia itu baca fase bacaan atau tidak, enggak, penting dia haji imam sudah. Nah, kan imam itu kan harus fasih bacaannya. Yang berikutnya harus paham juga tentang hukum-hukum sholat. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana rukun. Nah, kalau ada orang yang lupa melaksanakan kewajiban sholat, ketika berkaitan dengan kekurangan misalnya, kalau kurang, maka dia sempurnakan kurangannya itu. Nah, setelah itu sebelum dia salam, dia sujud sahwi sebelum salam. Kalau itu kekurangan. Kalau kelebihan misalnya, ya pokoknya kelebihan. Ada orang yang sudah tahiyat awal, dia tahiyat awal lagi, karena kelupaan. Kalau kita sudah bilang subhanallah dan ternyata imamnya sudah nggak merasa dirinya benar, biarkanlah dia. Jangan diulangi subhanallah sampai berkali, maksimal 3 kali. Subhanallah, subhanallah. Yaudah diam. Nggak usah lagi semuanya subhanallah, nanti malah tambah tidak khusyuk salat itu. Biarkanlah. Nanti kalau kelebihan, kalau kelebihan ini dianjurkan susawinya setelah salam. Kalau kelebihannya, ini salam dahulu, baru susawi. Sawi 2 kali. Kalau kelebihan. Kalau kekurangan, maka susawinya sebelum salam. Kalau kelebihan, susawinya setelah salam. Kalau ada yang lupa juga, sudah diingat lupa kan, maka Allah memaafkan kelupaannya. Karena lupa, di atas lupa itu jadi apa? Jadi plus. Minus tambah minus jadi plus kan? Enggak? Jadi kaidah matematika apa? Minus tambah minus jadi apa?
Ya, plus ya, iya. Lupa, tambah lupa, Allah maafkan. Jadi plus ya. Iya, sama-sama. Kami ulangi. Nah. Kebetulan saya jadi imam, jamaahnya ini semua. Masya Allah, anak-anak muda ini. Di rakaat terakhir, satu sujud, langsung saya salam. Iya. Tidak ada yang negur. Saya juga sebagai imam itu Iya. heran juga perasaan saya kayaknya kurang. Iya. Tapi nggak ada teguran dari belakang. Nggak teguran ya. Nah setelah saya salam, kita wirid. Sudah saya wirid ini. Iya. Baru ngomong, nah begitu. Yang makmum menegur, ngasih tahu saya kalau kurang satu rakaat, kurang satu Sujud. Ya. Langsung saya sujud sawi, cuma sujud sawinya kalau mungkin di tempat sebab yang saya pernah baca satu kali sujud, tapi dua bacaannya diulang subhanallah diulang 2 kali. Ya. Nah kemudian Syekh Ali, ada termasuk Syekh Ali kemarin itu. Ya. Nah terus Syekh Ali bilang itu 2 kali sujud, 1 kali bacaan. Setiap sujud 1 kali baca, tapi 2 kali sujudnya. Nah, coba tolong. Nah, kemudian yang ketiga, ada teman kita juga jamaah yang tahu persis itu kalau itu Kurang. Tapi dia karena lihat saya ada di sini, dia dekat saja karena guru. Masa Ya, ini fakta ini ya, betul. Sekarang kita, sebelum kita bahas masalah sawi itu, apa hukumnya sujud? Kun wajib apa sunnah? Wajib ya, ya hukumnya wajib. Berarti kita harus menyempurnakannya. Menyempurnakan lagi sujud. Kalau sujud kan itu batasan apanya? Batasan rakaat itu kan ruku'. Ruku'. Ketika ada hal-hal yang kurangi sebelum ruku', maka kita harus mengulangi 1 rakaat. Menyempurnakan 1 rakaat. Nah, kalau di bawah itu maka cukup mengulang apa yang kurang. Tasyahud, kita langsung Allahu Akbar, langsung tasyahud. Kurang apa namanya? Kurang sujud, langsung Allahu Akbar, langsung sujud lagi. Baru tasyahud akhir, baru salam. Nah, kalau kurang berarti salamnya sebelum salam. Baru salam akhir. Kejadian ini sudah. Oh ya, sudah murid. Nggak apa-apa. Sebelum berpindah, nih, ya sebelum berpindah majelis, masih satu majelis. Kecuali kalau sudah keluar, baru diingatkan, maka kita ulang lagi dari awal. Tapi kalau sudah satu majelis ini masih terus kita lanjutkan lagi. Nah, mengenai bacaannya ada 2 bacaan. Kalau kita membacanya sunnah nanti layanan cukup sekali saja. Tapi kalau kita bacaannya nggak tahu bacaan itu bisa sunnah lebih a'la 3 kali. 3 kali. Ada 2 pilihan. Bisa baca zikir yang dibaca tadi sunnah layanan sekali, atau kalaupun nggak hafal bisa baca sunnah lebih a'la 3 kali sunnah. 2 kali. 2 kali. Sunnah 2 kali. Cukup ya? Karena waktu sudah adzan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.